Nah, maksudnya gini, bucin itu juga tingkatan spiritual yang cukup tinggi menurutku. Bucin itu. Oke. Karena dia kan gini, dia ya didasari dari rasa cinta yang mendalam, terus dia tidak mempedulikan hal apapun selain seseorang yang dicintai. Halo teman-teman, kembali lagi di Teteh Lalan. Untuk episode yang kedua kali ini saya mengundang teman saya dari Palangkaraya, dan sekarang saya berada di Palangkaraya dan telah kedatangan tamu yang sangat spesial ya bagi saya. Dia adalah seorang, bisa dikatakan seniman ya. Ya. Ini dia Kang Indrayana. Halo Bang. Halo, assalamualaikum teman-teman. Dimanapun Anda berada, terutama di Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Indrayana. Saya lebih pantasnya dibilang seorang yang suka menggambar gitu aja. Kalau untuk seniman saya belum berani ya, karena seniman itu berat. Dan terima kasih Mas Adam sudah mengundang saya untuk sesuatu perbincangan yang menarik sih. Soalnya saya udah lama nggak ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang mungkin saya anggap sesuatu yang sahabat juga sih ya. Sahabat di sastra. Oke, ya sastra. Saya kenal beliau dari apa ya? Ya itu kita suka sastra dulu Mas ya. Suka banget. Suka sastra. Jadi, sekarang masih. Jadi perkenalan kita pertama kali ya dari sastra itu, dan berlanjut sampai sekarang, alhamdulillah. Ya Mas, ini kan saya kan maksudnya kan fokus sekali gitu kalau di Instagram itu mengenai banyak postingan Kang Indrayana gitu kan, mengenai sastra, dan juga kan sekarang kan saya lihat tuh seni lukis gitu. Nah, ini ada nih salah satu contohnya ini yang Mas langsung datangkan ke saya gitu. Ada gambar lilin kan, terus di belakangnya ada tumbuhan. Ini interpretasi saya dulu ya Mas. Kalau saya melihat ini kan lilin itu identik dengan apa yang namanya, cahaya di tengah kegelapan gitu kan. Soalnya kan api pada saat dia dihidupkan di lilin itu kan satu-satunya penerangan yang mungkin nggak membutuhkan energi lain itu kan. Kalau listrik kan butuh energi apa namanya, energi air apa, PLTA, PLTO, bahkan nuklir bisa. Nah kalau ini kan bisa kita langsung taruh di dalam suatu energi yang berdiri sendiri lah. Berdiri sendiri lah itu intinya, nggak perlu lain. Jadi kan harapan terakhir kan kalau kita mati lampu di seluruh dunia kan cuma lilin kan harapannya itu. Nah kalau saya itu kan melihat ini adalah suatu penerangan di tengah kegelapan. Kalau saya kan sering sangkut pautkan di setiap saya memaknai filosofi di seluruh dunia, filsafat di seluruh dunia, saya akan ikatkan itu dengan iman saya sebagai seorang Kristen. Kalau saya kan kalau di iman saya di Kristen, saya identik kalau misalnya ini identik dengan juru selamat. Ini kan momentumnya saat Natal kan. Jadi kan seorang juru selamat itu lahir sebagai apa yang namanya, harapan, cahaya di tengah kegelapan banyak dosa di seluruh peradaban manusia gitu. Gimana Mas menurut Mas atas seperti saya gitu? Untuk ini ya, berbicara lukisan ini, saya pembukaannya mulai dari judul dulu. Oke. Ya, dari judulnya di belakang ya? Di belakang. Oke. Ya. Saya bacain Mas ya. Oke, siap. Judulnya adalah ini, mesin saya sorry jelek. Exploring the Spiritual Realm, atau bahasa Indonesianya terjemahannya menjelajahi alam spiritual. Menjelajahi alam spiritual. Oke. Terus kenapa saya di bawah ini saya bikin quotes yang berbunyinya, perjumpaan dan perpisahan adalah nasihat tanpa kata-kata. Ini sangat luas artinya. Ini enggak hanya sekedar kita bertemu berpisah, enggak. Ini bersangkut pautan dengan kehidupan manusia di dunia ini. Gitu. Jadi kan ada kehidupan, ada kematian, itu tadi loh. Ada awal dan akhir. Iya, ada awal dan akhir gitu. Nah, kenapa? Terus saya bikin simboliknya lilin. Ini seperti yang Mas Adam presentasikan tadi ya, mengenai lilin ya. Itu ya memang benar gitu loh. Lebih ke apa ya? Spiritual. Jadi sesuatu yang memang ada di dalam diri manusia itu sendiri gitu. Energi yang memang dari semua makhluk hidup di dunia ini memiliki nil apa ya yang disebut spiritualis tadi itu. Karena itu kan apa ya, tumbuh-tumbuhan itu juga punya, tumbuhan, hewan, semuanya punya, makhluk hidup di dunia ini punya spiritual. Nah, apa sih yang dimaksud dengan spiritual? Kita maksud, sebelum kita apa ya berbicara jauh, kita kan bahas dulu spiritual. Spiritual itu apa sih kan gitu.
ada yang mengatakan bahwa spiritual itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Dalam diri kita itu bisa apa sih yang di dalam ya hati, rohani, kejiwaan kita itu bagian dari spiritual. Terus ada juga yang tingkatannya lebih tinggi lagi, spiritual adalah suatu hubungan antara diri kita manusia itu dengan ketuhanan. Nah, seperti yang saya melukis di depan gereja, Mas. Oke. Ya, itu juga ada hubungannya sih. dengan keren banget. toleransi warna. Toleransi warna. Makanya seseorang kalau nilai spiritualnya rendah, dia tidak akan mampu sampai pada toleransi. Setuju. Pada toleransi. Karena begini, setiap apa ya, yang dimaksud spiritual itu kan bertingkat-tingkat, Mas. Spiritual rendah itu apa? Spiritual yang setahu saya itu kalau nggak salah ya, kalau dalam yang pernah saya baca itu tingkatannya sampai ada 7. Itu 7 itu yang di keyakinan kami dalam konteks konsep tasawuf itu alam malakut. Oke. Alam kemalaikatan gitu. Itu maksudnya yang tingkatan tertinggi gitu ya. Ya, aku nggak tahu ya tingkatnya tinggi apa. Yang jelas aku tuh ada nilai 7. 7 itu tentang kemalakut. Apa alam malakut. Nah, alam malakut jadi ketika jiwa atau rohani seseorang sudah mencapai tingkat kerohanian yang tinggi, dia udah sampai tingkatan yang istilahnya bisa dibilang dia menyerupai malaikat gitu loh, Mas. Kurang lebih seperti itu. Dan itu bisa dicapai dengan riadoh, atau disebut kami riadoh, atau mungkin bahasa dari Mas kayak apa ya, seperti puasa atau tirakat lah gitu. Jadi menghubungkan kita dengan atau nilai kerohanian kalau di tempat Mas mungkin gitu ya. Nilai kerohanian. Nah, kenapa kok simboliknya gambar lilin? Ini sebenarnya lukisan baru tadi jadi. Waduh, sangat spesial. Jam 12 habis sholat saya bikin. Saya memang apa ya, ada intuisi atau inspirasi. Saya harus memberikan sesuatu yang ada simboliknya untuk Mas Adam. Karena kan kita berbeda keyakinan, Mas. Nah, berbeda keyakinan tapi kita punya kok misalnya sesuatu yang satu tujuan apa gitu loh. Ya seperti yang di lukisan itu, meskipun aku seorang muslim, kenapa saya memberanikan diri melukis di depan gereja? Kenapa enggak aku melukis di depan masjid biar kelihatan aku ini lebih wah gitu kan? Nah itu, ya karena tadi itu, Mas, untuk salah satunya seseorang itu sebenarnya ada fase-fase ketika spiritual seseorang itu bangkit. Ada. Nah apa sih tanda-tandanya? Ya mungkin kita rindu dengan Tuhan, rindu dengan, ya kalau mungkin di bahasanya Mas, rindu dengan sang juru selamat. Nah, itu sebenarnya kebangkitan dari spiritual. Cuman kan kadang manusia itu mengabaikan. Iya, mengabaikan di situ. Oke, jadi sampai dulu. Kenapa saya simbolikan lilin? Lilin itu kan sesuatu energi yang berdiri sendiri. Sepertinya hati. Betul. Ya, meskipun ada yang menciptakan loh ya, tapi dia itu kan getarannya nggak di apa ya? Makanya orang ikutilah kata hati. Ikutilah kata hati lah. Karena hati ini tulus. Hati ini memang benar-benar memiliki sesuatu yang berdiri sendiri gitu loh. Ada yang menggerakkan memang, kayak lilin kan ada yang menciptakan, tapi dia kan berdiri sendiri tanpa harus merusak jaringan-jaringan apa. Kayak kalau listrik kan kita perlu yang namanya diesel, bensin atau apa. Betul. Kan? Kalau lilin kan enggak, dia memang diciptakan untuk sesuatu yang berdiri sendiri gitu loh. Oke. Waduh, ini saya banyak sekali pertanyaan yang mulai dari mana saya bingung. Silakan. Saya minum dulu nih biar ya sambil dimakan aja Mas ya. Oke Mas, menarik ya dari tanggapan tentang spiritual tadi. Itu kan karena memang apa ya, kalau misalkan seni itu bisa diinterpretasi dengan apapun ya. Kalau menurut saya, misalkan kalau di agama saya, kalau di iman saya gitu kan, ini adalah suatu apa ya, anugerah umum dan wahyu umum gitu. Betul. Jadi semua manusia akan mendapatkan sesuatu yang diilhami dari sang pencipta gitu. Jadi dia bisa menginterpretasinya ke lukisan, ke musik, ke sastra, betul. ke ilmu pengetahuan, sains. Itu merupakan anugerah umum kalau dalam bahasa itu kan. Jadi itu yang bisa menyatukan kita. Betul. Meskipun ada banyak perbedaan itu kan. Betul. Dari bentuknya Mas. Terus saya mau tanya nih, maksudnya kan ke topik yang lain gitu kan. Apa sih maksudnya
yang menginspirasi Mas gitu buat bikin lukisan, bukan cuma lukisan ini, jadi kan menginspirasi Mas jadi seorang pelukis seperti sekarang ini gitu kan? Sebelumnya kan saya memang hobi bikin sastra ya, maksudnya itu lebih ke sastra. Sampai juga tahu mungkin dari awal saya bikin apa istilahnya lukisan-lukisan. Kenapa puisi? Sebenarnya puisi dan lukisan itu satu ruh, Mas. Cuman beda cara kita menyampaikan sesuatunya. Yaitu tadi, kalau kata siapa ya, saya lupa namanya. Yang jelas lukisan adalah puisi yang secara ini maksudnya itu dengan kata diam gitu loh, Mas. Penyampaiannya dengan kata diam. Tapi kalau puisi itu kan mengutarakan hati dengan ungkapan. Tapi kalau puisi kalau lukisan lebih ke visual gitu, visual gitu. Jadi lebih sama aja gitu. Makanya dalam setiap saya bikin lukisan pasti dalam judulnya pasti ada dong itu kayak Mas, uraian ini lukisan itu kan lebih ke sastra juga, Mas. Untuk menyampaikan isinya dari lukisan ini itu lah ya, kurang lebihnya uraian dari lukisan itulah. Itu juga bagian dari sastra kan. Makanya nggak bisa dipisahkan antara lukisan dan sastra, itu sebenarnya satu ruh lah. Jadi ini maksudnya kayak seperti ungkapan hati, Mas. Ungkapan gitu, hati, betul. Tapi ungkapan hati itu kalau kan kadang orang begini ya, menilai sesuatu itu kalau kita melukis sesuatu yang sedih bahwa itu ungkapan kita. Tidak sebenarnya. Kan kadang kita bikin puisi yang melo-melo agak sedih-sedih itu kadang kan orang kamu lagi sedih, lagi galau. Sebenarnya enggak. Ya memang secara kita hanya penerjemah sih sebenarnya, Mas. Kita seorang seniman ya, kayak maksudnya itu boleh lah aku mengatakan diri seniman. Kita hanya sebagai seorang penerjemah dari apa yang kita tangkap, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, kita terjemahkan dalam bentuk sastra atau visual lukisan kayak seperti ini. Aku setuju sih ya. Jadi gini ya, kalau misalnya orang yang mengungkapkan sesuatu dengan karya gitu kan, kalau saya lihat itu mungkin ini sih ya, hatinya itu lebih, kalau bahasa orang sekarang itu sensitif, tanda kutip ya. Sensitif, maksudnya sensitif itu bukan maksudnya kayak mudah marah, mudah baper, mudah apa, tapi maksudnya kan dia tuh peka gitu, peka terhadap lingkungannya. Jadi apa yang dia lihat itu menyentuh hatinya, dibikin karya dan bikin karya sastra. Dan itu kan memang karena panggilan dari dalam hatinya, memang panggilan dari dalam hatinya gitu kan. Itu memang itu suatu klik di dalam, maksudnya klik itu adalah aku ini deh kayaknya kalau aku bikin sesuatu dari apa yang aku ilhami dalam hidup ini, itu bikin puas hatiku. Nah itu kan kalau kita tarik garis lurus nih, Mas, dari apa yang kita ungkapkan dalam hati itu kan apa yang bikin kita puas. Sama kan dengan pekerjaan. Pekerjaan lah, dengan membuat orang lain bahagia, dengan memiliki pasangan seperti ini, itu kan ada tanda kutip kepuasan jiwa. Nah, kalau kita menerjemahkan ke dalam karya sastra, karya seni, karya apapun, itu kan termasuk juga yang bisa membuat puas dalam hati gitu kan. Betul. Jadi maksudnya kan kalau bikin karya sastra itu bukan cuma karena kita galau ya kan. Benar. Kadang gini, Mas. Orang berpersepsi kalau seorang, mungkin ini sering terjadi. Ya. Seorang pelukis atau seorang penyair bikin puisi yang melo-melo itu dikatain bucin. Makanya mungkin mungkin orang jadi malas untuk menjadi sosok yang tulus. Karena gini loh, Mas. Untuk menjadi tulus tuh kita memang harus jadi bucin. Tapi bermartabat. Bermartabat dong ya. Iya gitu loh. Maksudnya di situ. Karena gini loh, ketika ada orang bilang dia bucin, itu benar-benar orang yang enggak punya ketulusan. Saya bilang begitu. Karena nilai ketulusan itu didasari dari kebucinan, memang sesuatu yang mengikat soalnya. Gitu loh, Mas. Gimana ya, Mas, kalau misalnya kita belajar tentang hubungan antara laki-laki perempuan yang banyak sekali sih. Iya, itu memang. Jadi gini ya sebenarnya. Ini salah satu masalah di dalam di Indonesia ya. Jadi suatu kata baru itu muncul, Mas. Bucin, baper dan segala macam hal itu membuat orang-orang itu semakin gengsi ya, maksudnya ya istilahnya itu aku bingung membuat istilahnya mau mengekspresikan sesuatu yang jadi malu, yang seharusnya dimekarkan dari hati itu nggak nyampe, karena ya itu tadi
mentok kata bucin, mentok Jadi, kata ya, baper. jadi Gitu. pergeseran nilai kan Iya, antara perempuan dan benar, laki-laki. benar. Ini mungkin aku sih apa ya, misalnya dalam berpasangan itu kalau misalnya kamu jangan bucin deh, terus apa yang dia memotivasi dia mencintai seseorang itu apa? Nah, iya kan gitu. Apakah mungkin karena dia pengen dilihat orang berpasangan atau karena uang? Iya benar. Supaya jalan hidupnya itu lurus kan. Iya, Kalau misalnya benar. kerja pasangan karena dia punya duit Benar. kan urusan hatinya kan ke uang itu. Kalau bucin itu kan lebih ke apa ya? Menurutku sih kayak budak cinta gitu ya. Ya memang kan Masya katanya Allah, udah itu cinta sih itu. sebenarnya bukan apa ya, cinta itu kan pelayanan, melayani gitu. Kalau seseorang belum bisa sampai pada titik melayani, ya itu dia nggak bakalan yang namanya cinta bener-bener nggak bisa. Buktikan sekarang anak-anak muda menikah, terus dia lebih condong main HP, main game. Apakah mau yang seperti itu, mendapatkannya seperti itu? Ya itu juga nilai spiritual, Mas. Ya. Nilai spiritual seseorang. Nah, Dorongan. maksudnya gini, bucin itu juga tingkatan spiritual yang cukup tinggi menurutku. Bucin itu. Oke. Karena dia kan gini, dia ya didasari dari rasa cinta yang mendalam, terus dia tidak mempedulikan hal apapun selain seseorang yang dicintai, seperti halnya Laila Majnun. Itu bucinnya kurang apa? Ya kan, sampai dia nggak mau menikah, sampai dia gila itu kan karena itu tadi loh, kebenaran cinta. Maksudnya itu dia mencintai dengan benar gitu loh, dengan sebenarnya cinta, bukan. Makanya saya bilang, udahlah kalau kamu berani bilang ini bucin, ini baper, ini apa, udah kamu kalaupun punya pasangan juga kamu medok, ibarat katanya ya matangnya matang mentah gitu. Oke. Begitu. Kalau misalnya ini ya, nah kalau saya sih kalau misalnya dalam ini sih jangan sampai apa ya, kalau kita mencintai seseorang itu jangan sampai ada halangan-halangan seperti itu ya. Kalau menurut saya, kalau misalnya kalau kita memiliki cinta ya nikmati aja cinta itu. Nah Mas, kalau dari Mas sendiri nih, dalam Mas gitu ini memaknai cinta itu seperti apa Mas gitu? Apakah cinta itu memang itu adalah dasarnya adalah kebaikan atau memang itu netral gitu? Apakah manusia sendiri yang akan mengendarai cinta itu ke jahat atau buruk atau bagaimana menurut Mas? Kebetulan ya, saya memang ada satu orang yang memang itu apa ya, bisa dibilang sesuatu yang memang saya cintai gitu, seseorang itu gitu, perempuan itu. Ya itu tadi benar. Aku nggak punya alasan untuk dia kenapa enggak. Ya jelas aku mencintai dia. Nggak ada alasan kamu mencintai dia karena apa. Enggak. Kalau aku mencintai dia karena apa gitu. Ketika dia nggak ada yang ketika dia yang saya karenanya ini udah nggak ada, apakah saya akan berlanjut mencintai? Kan ya tidak. Berarti cinta itu sesuatu yang netral, yang keluar dengan sendirinya, yaitu tadi kebangkitan dari spiritual kita itu tadi. Makanya ini cinta itu tentang kesadaran. Berarti kalau memang orang udah mencapai tingkat spiritual yang tinggi, dia tidak memandang pasangannya ini kayak apa enggak. Dia tetap menyala dengan memberi sesuatu. Karena cinta itu kan memberi, melayani, ya kesadaran juga, Mas. Berarti gini ya, berarti kalau misalnya cinta yang benar itu hanya dapat kita cinta yang benar hanya dapat kita lakukan jika spiritual kita tuh tinggi gitu Mas. Itu salah satunya, Mas. Salah satunya cara, konsep. Karena gini, cinta itu kan ya memang spiritual juga kan ya. Sesuatu yang nggak kelihatan. Karena kan spiritual itu kan sesuatu nggak kelihatan juga di dalam hati itu. Ya itu tadi. Ya itu cinta itu juga bagian dari spiritual itu tadi, Mas. Nah, makanya bilang kalau seseorang spiritualnya masih rendah, otomatis dia spiritualnya juga kalau secara secara kemurnian, spiritual kan nilainya hubungan antara kita dan Tuhan. Kalau hubungan kita antara kita dan Tuhan sudah baik, sudah optimal, sudah seimbang, ya kita mencintai makhluknya itu dengan mudah, Mas. Dalam arti kita punya satu pasangan saja udah cukup gitu. Menarik sih. Kalau saya gini sih ya, kalau saya meyakininya seperti ini cinta itu. Cinta itu adalah dorongan, Mas. Dorongan yang netral gitu. Saya setuju dengan netral itu. Jadi kan cinta itu bisa membawa kita kepada kebaikan,
bisa juga membawa kita pada kejahatan, betul, betul. pada yang buruk. Tergantung apa yang di dalam hati kita. Betul, betul. Nah, saya meyakini bahwa ada suatu hal yang membuat hati nurani manusia itu jahat. Dia butuh yang namanya kebenaran. Ketika dia mengenal yang namanya kebenaran ini maksudnya kan kebenaran yang mutlak, bukan kebenaran yang relatif kan, yang mutlak. Maka dia bisa mengarahkan cinta itu kepada kebaikan. Contohnya toleransi tadi. Benar. Toleransi, karya seni yang memang yang bernilai tinggi. Benar. Ya intinya adalah membawa peradaban manusia kepada yang lebih baik gitu. Benar. Menurut saya sih gitu sih ya. Dan mengenai apa ya istilah bucin, baper dan segala macam itu mungkin karena ini ya apa ya istilah cuman medsos saja gitu. Itu nggak perlu kita masukkan ke dalam hati lah istilahnya. Maksudnya masukkan ke dalam istilahnya nilai-nilai percintaan lah gitu. Kalau kita misalnya kan menjadi seseorang, ya lakukanlah sesuai apa yang dikatakan, yang sewajarnya. Benar. Apa yang dikatakan tentang cinta gitu kan. Itu sih. Nah, sebenarnya kalau untuk membahas masalah cinta itu nggak ada habisnya lah. Nggak ada habisnya. Ya itu tadi, ya seperti cahaya, nggak akan ada habisnya kalau memang kita, karena kan di dalam kita ini tetap menyala. Mas kalau misalnya dari lukisan sendiri, ada nggak yang istilahnya menginspirasi Mas, seorang seniman lukis yang menginspirasi Mas gitu? Apakah ada gitu? Ada. Saya kalau untuk saya kan karena abstrak Mas ya. Abstrak. Saya sosok yang paling saya, maksudnya itu saya menjadi kiblat saya untuk berkarya seni, entah itu berkarya sastra, itu ada dua sosok, yaitu Cak Nun dan Mbah Sujiwo Tejo. Oke. Mbah Sujiwo Tejo. Itu beliau secara di dalam apa ya, di dalam IG-nya, postingannya itu secara tidak langsung ya membimbing para pemuda, ya apa sih, para yang jancukers lah ya, para jancukers itu kan apa ya sebutan untuk yang mengidolakan beliau lah ya gitu loh. Ya. Itu tadi. Dia itu adalah presiden jancukers. Benar. Beliau bilang ini yang selalu saya ingat. Belum dikatakan lukisan jika apa yang kamu buat tidak membuat seseorang itu keluar kesadarannya, bangkit nilai spiritualnya, itu nggak bakalan disebut lukisan, hanya mungkin apa ya kerajinan atau sesuatu yang gambar yang memiliki keunikan aja. Karena apa ya yang disebut lukisan, kata Mbah Sujiwo Tejo, itu yang utama memiliki nilai untuk membangkitkan nilai spiritual seseorang. Menarik sih ya. Jadi Sujiwo Tejo dengan Cak Nun. Kalau untuk Cak Nun itu lebih ke sastra ya kalau saya. Ke sastra dan lebih ke yaitu tadi ke spiritual. Spiritual yang mungkin beliau kan cara penyampaiannya dengan sastra kan ya, bahasa sastra yang mungkin sastra yang apa? Iya pokoknya sastra lah. Kalau Cak Nun saya ngikutin juga banyak terus karena sastra dan dia kan ini kan ada pengikutnya itu Mak Iyah. Benar. Saya pernah saya ada buku, ada buku saya di rumah namanya tuh BH. Kumpulan puisi beliau gitu kan. Menarik sih, cuma saya lupa sudah apa isinya ya, sudah lama saya nggak baca bukunya itu. Dan saya kan memang mengidolakan anaknya juga gitu kan, yang Pak Mas Sabrang gitu kan, dia kan vokalis bandnya itu. Jadi saya ngikutin gitu kan apa yang disampaikan beliau lewat baik Cak Nunnya melewati khotbahnya, ceramahnya, atau juga melewati Noe itu tadi lewat Magneto-nya itu, lagu-lagunya itu kan memang sangat spiritualnya sangat tinggi sekali. Betul. Gitu Mas. Nah, kenapa sih saya kok mengidolakan sosok Sujiwo Tejo ya? Sujiwo Tejo itu bagi saya nggak hanya sekedar seorang seniman sih. Dia pendakwah tapi tidak menunjukkan nilai apa ya? Tidak menunjukkan aku ini seorang pendakwah, tidak menggerui. Ya, kan ada seorang pendakwah dengan kayak saya ini pakai peci, sarung. Nah, ini kan lebih memperlihatkan kalau ketika saya berkhotbah mungkin saya pendakwah, tapi beliau enggak. Dia punya ciri khas yang dengan topi ala koboi ya. Itu lebih
Lah itu menariknya di situ gitu loh. Dari karya sastranya yang cadas ya, menurut aku sih lebih cadas ya, cadas dan memang tulen apa ya, lebih ke nggak ada basa-basi gitu loh, apa adanya plus ya udah gitu loh, nggak ada nilainya padang aling-aling kalau orang Jawa bilang tuh, nggak ada sesuatu yang menutupi, ya udah ketika beliau bicara begini ya begini yang dikeluarkan gitu. Kalau dari luar mas ada mas, luar negeri gitu? Kalau dari luar negeri sih saya lebih sukanya Van Gogh ya. Van Gogh, Iya, saya juga Gogh. suka. Itu beliau lukisannya santai, maksud itu sederhana tapi memiliki nilai estetik yang ya yang nggak bakalan bisa bosen untuk dilihat terus itu. Dia memang tegas gitu kan, Betul. bukan abstrak kan, surreal bukan, tapi dia kayak ini misalnya kan ada, saya punya satu di rumah sih, saya cetak sendiri, judulnya itu Starry Night, yang biru-biru tuh, yang langit biru-biru malam-malam hari itu kan, saya suka sekali gitu kan. Dan itu kan sejarahnya kan, karena dia tuh melukis dari rumah sakit jiwa kalau nggak salah ya. Benar. Di rumah sakit jiwa dia melukis itu dari rumah sakit jiwa, jadi penggambaran kepribadiannya saat itu gitu kan. Van Gogh. Oke. Sama saya ke abstraknya lebih ke Johnson Pollock ya, yang abstraknya ngawur kayaknya. Kalau mungkin orang bilang itu lukisan ngawur gitu loh, nggak ada maknanya atau apa, tapi bagi saya lukisan itulah yang murni, apa ya, yang memiliki kita untuk berpikir, kita untuk itu tadi membangkitkan nilai spiritual tadi. Ini gambarnya apa, itu kan jalan menuju apa ya, untuk membangkitkan nilai spiritual kita lah, tapi dari segi pemikiran, rasa itu kan bermain semua gitu. Kalau misalkan kita lihat gambar, oh itu gambar pemandangan, ya sudah lihatnya gambar pemandangan aja, nggak ada apa ya untuk membangkitkan gairah berpikir atau merasakan, itu nggak ada bagi saya. Jadi itu maksudnya kan kayak abstrak itu kan, jadi kita sendiri yang menerjemah dari apa yang dilihat gitu kan. Benar. Karena abstrak itu sebenarnya kalau bagi saya pelukis sendiri ya, itu artinya ya dirahasiakan oleh pelukisnya sendiri. Oke. Dikeluarkan ya. Kalau menurut saya sih lukisan abstrak itu ya seperti cermin, kita melihat diri kita sendiri, kita berpikir. Misalkan Mas Adam melihat lukisan abstrak saya, ya itulah pemikiran Mas Adam gitu. Saya juga nggak bisa bilang ini salah, bilang nggak ya, karena apa yang Mas keluarkan itu kan dari nilai spiritual Mas itu tadi gitu. Berarti di Palangkaraya udah berapa lama? Saya di Palangkaraya sudah hampir 4 tahunan Mas. 4 tahunan. Berarti ini 2002, berarti 2018, pertengahan 2018 saya. Itu kesini berarti kerjanya memang untuk berkarya sastra atau bagaimana gitu? Karena memang basicnya saya memang suka dengan sastra, dengan ya sebenarnya berhubungan dengan kesenian lah Mas. Ya ketika itu saya lihat di IG atau yang medsos lah ya, ketemu dengan PLP atau Payung Literasi Palangkaraya. Saya gabung beberapa bulan di situ karena faktor saya pindah pekerjaan, jadi ya yang mana pekerjaan ini tidak saya bisa tinggal sewaktu-waktu. Jadi ya saya sekarang ini lebih fokus. Kenapa saya lebih fokus lukis? Karena lukis itu pekerjaan yang bisa disambi-sambi Mas. Gitu loh. Kalau saya ikut komunitas ya kan, waktu-waktu saya ini ada acara ini saya nggak bisa datang. Jadi ya udahlah, saya untuk putuskan bagaimana saya tidak putus berkesenian tapi tetap berkesenian, tapi juga kerja tetap berjalan gitu. Seimbang lah ya. Akhirnya saya putuskan untuk menulis tetap dan berkarir di seni lukis. Kalau untuk menulis itu ada nggak kayak karyanya yang sudah dipublikasikan mungkin atau bagaimana? Kalau dipublikasikan ya paling di media sosial aja Mas, kayak Facebook, IG aja gitu aja. Kalau untuk buku saya sih belum Mas, karena di satu buku itu kita juga butuh modal yang tidak sedikit ya. Di samping itu juga saya belum berani lah memiliki buku gitu, karena saya anggap karya saya itu masih perlu saya olah lagi gitu, masih mentahan, belum seutuhnya ini layak diterima publik gitu, dikonsumsi publik belum. Karena saya kemarin ada pernah lihat posting cover buku gitu ya, itu rencana aja, belum sampai untuk bikin bukunya. Terus ini setelah dari sini pindah kemana? Saya kebetulan ini kan memang hari-hari saya terakhir di Palangkaraya. Kebetulan Mas Adam mengajak saya untuk sesuatu yang
ya luar biasa lah ya bagi saya ya. Iya. Sangat luar biasa diajak ngobrol, bercerita atau berdiskusi tentang seni ya. Bagiku ya ini ya suatu anugerah dari Tuhan. Iya. Untuk aku apa ya, bahwa seni ini nggak hanya sekedar suatu objek untuk dipajang, tidak, tapi seni itu memiliki nilai yang kadang orang tidak mau memahaminya. Yang seperti Mas bilang tadi loh, iya, seni itu bisa interpretasi. Iya, bisa diinterpretasikan ke segala hal. Ya bisa untuk, kalau misalkan kalau saya kan lebih ke dakwah bisa, terus untuk sebuah apa namanya, kayak lebih ke iklan gitu juga bisa gitu kan. Tergantung kitanya Mas mau difokuskan kemana gitu. Bisa juga kok istilahnya kita melukis sesuatu gambar yang berhubungan dengan kesehatan kan juga bisa. Berhubung Mas ini kan orang kesehatan, Iya. bisa juga gitu. Mungkin lebih ke mural gitu Mas ya. Nah, Mas beliau ini kan dokter ya, dokter muda. Ya alhamdulillah ya bisa kenal Mas dokter ini. Jadi tapi kalau kita bukan soal dokternya sih ya Mas, kita lebih ke sastra dan seni ya lebihnya. Oke. Lebih ke situ. Ya memang karena kan memang saya suka gitu kan, kebetulan masalah gini, sastra seni. bener apa yang seorang dokter memang harus memiliki hobi di luar utamanya gitu. Apa yang saya katakan. Iya benar, itu memang harus Mas. Jadi aku baru tadi dengar dan baca itu apa ya, kurang lebihnya ketika seorang dokter memiliki hobi di luar kerja utamanya, itu akan lebih berwarna atau seseorang itu akan lebih bergairah gitu. Ketika terjadi sesuatu goncangan, dia nggak mudah depresi gitu loh. Kan kita manusia tetap Mas ya, adalah masa-masanya kita depresi, ada masa-masanya kita ini tetap sehat mentalnya gitu kan. Kita ini kan manusia tetap dengan satu kelemahan, tetap memiliki banyak kelemahan gitu. Jadi memang benar Mas Adam ini seorang dokter memiliki hobi bikin puisi, sastra dan tentang karya-karya seni. Menurut saya ya spot yang bagus lah untuk diteruskan gitu. Karena gini ya, kalau misalnya memang saya gini ya, saya memang mungkin nggak pandai melukis, mungkin nggak pandai main musik, cuman saya sangat menikmati semua karya seni gitu, Karya seni, termasuk ya. lukisan, puisi, sastra, pengetahuan dan sebagainya. Itu kan menurut saya sayang gitu kalau nggak dinikmatin, karena Benar, itu kan benar. suatu apa ya namanya ya, mungkin buah intelektual manusia gitu. Benar. Karena kan sekarang di zaman mungkin ya apa ya, di abad 21 ini kan kalau dalam filsafat kenal namanya kan postmodernisme. Itu orang sudah mulai meninggalkan yang namanya spiritual. Benar. Jadi mereka mungkin lebih mengutamakan materialisme. Betul. Material ya. Makanya Bukan materialisme ini ya, marxisme ya, bukan komunisme. Tapi maksudnya material dalam iya betul. Maksudnya itu yang dimaksud material itu kan segala sesuatu yang di luar batin Mas. Iya. Karena spiritual kan di dalam batin. Iya. Tadi makanya orang kadang kenapa kok gampang lelah, gampang menghadapi kehidupan ini terasa berat, itu karena dia mengabaikan nilai spiritualnya tadi, nilai cahaya di dalam dirinya tadi itu. Ini Mas. Kalau dia Mas lihat sendiri ya, di sekitar lingkungan Mas, Betul. di dunia sekarang, Iya. dari kacamata Mas sendiri itu kan sebagai seorang seniman, apa masalah utama kita manusia sekarang ini? Secara umum lah intinya. Bisa lah maksudnya kayak mungkin Mas tiap hari gitu melihat medsos, melihat di sekitar kita, yang jadi masalah, apa yang jadi masalah utama kebanyakan sekarang ini gitu? Mengabaikan nilai spiritual. Mengabaikan nilai spiritual. Iya. Oke. Berarti seperti apa yang kita sudah omongkan dari tadi Betul. gitu kan. Dan menurut Mas sendiri itu apa nih kayak sebagai jalan keluarnya itu untuk memperoleh nilai spiritual dari masing-masing manusia itu seperti apa? Karena kondisi orang berbeda-beda, jadi mungkin ada yang beruntung ketika kita bertemu memang seorang pembimbing atau seseorang yang memang sudah di bidangnya, maksudnya itu mahir di bidang spiritualnya, bisa membimbing. Tapi kalau yang mereka belum menemukan, ya salah satunya mulai, kalau dari aku Mas ya, kalau aku dari aku maksudnya ya,
kalau dari agama kami, ya udah mulailah dari sholat, beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kesadarannya itu tadi. Berkesadaran tauhid kalau dari kami. Maksudnya tauhid itu ketuhanan. Berkesadaran tentang nilai Tuhan. Ya itu tadi, karena orang itu kan kadang mengabaikan nilai itu tadi, Mas. Dia lebih mengejar kebutuhan materialnya daripada nilai spiritualnya. Sedangkan antara spiritual dan material harus seimbang. Orang spiritual aja juga nanti jadi apatis pada dunia. Orang terlalu mengejar dunia juga mengabaikan nilai spiritualnya. Ya itu tadi, ketika ada masalah dia gampang ambruk karena dia mengabaikan nilai spiritual. Oke. Berarti dia kembali lagi kepada pendidikan. Berarti kan tadi kan Mas bilang sholat kan, iya, berarti itu kembali lagi pada nilai-nilai agama yang harus dianut gitu kan. Ya itu tadi saya setuju sih. Ilmu ya Mas, orang sekarang itu lebih ilmu itu kan mencakup segalanya Mas. Iya. Ya kalau kita mau nikah ya kita harus tahu ilmunya menikah, kita harus mau masak ya kita kan harus tahu ilmunya masak kan. Jadi orang sekarang itu lebih mementingkan nilai kesenangan dunianya atau nilai kesenangan pribadinya sendiri tanpa harus egonya itu tadi, tanpa mengedepankan nilai-nilai yang harus dipenuhi, yaitu tadi spiritual itu tadi. Karena di dalam diri kita ini kan ada jasad dan ruh Mas. Mungkin jasad kita kenyang dengan nasi, tapi ruh kita apakah kenyang dengan nasi? Kan enggak. Ya itu tadi, dengan nilai rohani. Ya mungkin kalau di tempat Mas ya mengikuti kegiatan di gereja kayak seperti itulah. Kalau baik, itu masalah memang masalah. Ya saya setuju sih, salah satunya adalah kurangnya nilai spiritual ya gitu kan. Kalau misalnya di dalam Kristen apa ya, kalau saya kan mungkin saya takut salah menjawab sih karena kan belum terlalu mendalami gitu kan masalah terlalu dalam masalah teologi dan segala macam. Cuman kalau saya kalau melihat dari agama saya gitu ya mengenai masalah dunia ini adalah di setiap peradaban itu pasti memiliki masalah tersendiri gitu. Betul. Dan pasti sumber utamanya satu gitu kan, karena mungkin ini ya, kalau saya menganut satu filsuf dan juga seorang bapak gerejawi di abad pertengahan namanya Bapak Agustinus. Jadi beliau itu adalah seorang bapak gerejawi. Dulu kan masih belum ada kan ya pemisahan Katolik sama Protestan. Beliau itu adalah seorang Katolik uskup gitu. Dia meyakini bahwa sumber seluruh masalah di manusia itu adalah jatuhnya Adam di dalam dosa. Jadi mungkin kita melihat ya, mungkin peradaban semakin maju. Tetapi apa sih satu-satunya masalah yang dianut dari semua zaman, dari zaman Adam manusia pertama, bukan Adam saya, manusia pertama maksudnya. Sekarang ini adalah terlalu cinta pada diri sendiri. Gimana ya kalau saya menterjemahnya gini ya, sekarang kan di zaman sekarang ini kan kita banyak ilmu psikologi gitu mengenai paham bahwa kita harus mencintai diri kita sendiri. Betul. Okay. Itu sebenarnya sih aku merasakan ada satu kejanggalan dalam diri kita sendiri. Kenapa? Ketika kita terlalu mencintai diri kita sendiri tanpa melihat lingkungan, tanpa melihat sesama, tanpa melihat Tuhan, kita jatuh pada ego. Betul. Apatis tadi itu. Iya, tidak peduli pada sesuatu di luar dirinya. Benar. Jadi jalan keluarnya adalah kita hidup di dunia ini dan diciptakan. Dan sampai sekarang mungkin kita belum tahu untuk apa sih kita diciptakan. Benar. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini? Kenapa sih aku jadi seorang yang bernama Adam, laki-laki perempuan? Kita mungkin belum tahu. Dan kita menciptakan makna itu sendiri. Betul. Karena kita belum mengetahui secara pasti. Benar. Nah, dan salah satu caranya adalah jalan keluar semua itu adalah bersandar kepada kebenaran. Bersandar, kita duduk aja perlu bersandar kalau mau jatuh kan. Apa sih sandaran di kebenaran itu adalah Sang Pencipta kita sendiri. Menurut kepercayaan masing-masing. Kalau saya sebagai seorang Kristen, saya harus bersandar kepada yang namanya kebenaran adalah Tuhan. Betul. Allah Tritunggal gitu kan. Betul. Jadi ketika kita bersandar kepada yang Esa itu tadi, Allah Tritunggal, maka kita tidak akan jatuh ke dalam yang namanya ego. Akhirnya kan gini ya, saya ini ya banyak yang salah kaprah ya mengenai kalau kita
mencintai Tuhan kita mengabaikan diri sendiri. Itu salah sih sebenarnya. Kalau kita mencintai Tuhan, maka diri kita sendiri juga tersayang dan juga kita menyayanginya sama. Karena kenapa? Karena ketika kita mencintai Tuhan, kita tidak akan pernah salah dalam mengabadikan cinta kita kepada sesama dan juga kepada orang lain dan juga kepada diri sendiri. Betul. Seperti itu saya contohnya gini ya, ketika kita meyakini suatu hal yang dalam agama saya adalah kasih yang benar itu seperti apa sih? Dia nggak mementingkan dirinya sendiri. Benar. Ke gereja tanpa memperjuangkan sesama itu pasti bermasalah di dalam dirinya sendiri gitu kan. Benar. Nah seperti itu Mas menurut saya gitu. Ya itu tadi Panjang ya. Sebenarnya sama dengan pemikiran saya Mas. Ketika seseorang bilang mencintai diri sendiri, ya nggak apa-apa, it's okay. Itu perlu gitu. Maksudnya itu untuk penjagaan diri ya, mencintai diri sendiri itu untuk penjagaan diri. Cuman jangan sampai kebablasan. Makanya kan gitu. Segala sesuatu kalau berlebihan kan nggak bagus. Ya seimbang gitu loh. Antara kita di dalam kan gini, kita juga butuh orang untuk berkaca diri gitu loh. Nah, kita juga mencintai diri sendiri ini juga butuh orang, dalam arti kan gitu loh. Bagaimana kita mau mencintai diri kita dengan benar kalau kita abai dengan seseorang yang di sekitar kita, ya kan? Etika tertinggi seseorang itu kan humanity, apa kemanusiaan. Nah, itu adab atau etika tertinggi pada udahlah kita, kalau kita bahasanya pada Tuhan itu kan kita udah rahasia kita ya. Tapi kalau seseorang sudah benar-benar memandang atau meyakini nilai ketuhanan dalam dirinya gitu loh, dia itu nggak bakalan hitung-hitungan untuk sesuatu yang kemanusiaan tadi itu gitu. Karena memang dia udah, kalau bahasa kami ya, udah cintanya itu udah melebur kayak Laila Majnun gitu loh. Dia nggak melihat segala sesuatu selain yang di Tuhan. Makanya saya bilang kenapa? Ketika seorang mencintai dirinya sendiri tanpa ada penyeimbang untuk mencintai sang penciptanya, ya akhirnya dia menjadi ateis secara pemikiran. Iya benar. Orang bilang kan ateis tidak percaya Tuhan, cuman kan kita beragama tapi tidak memiliki hal yang beragama seperti itu. Itu bisa ya ateis secara pemikiran. Makanya maksudnya ateis seperti itu menuhankan pikiran juga gitu loh Mas. Iya, ya, benar. Karena kalau udah orang dengan nilai apatis terlalu tinggi, egonya terlalu tinggi, itu akhirnya kan nggak peduli sama lingkungan. Udah kalau orang udah nggak peduli lingkungan, dia mau jadi apa kehidupannya? Akhirnya ya sudah, dia muter-muter mentok sendiri gitu loh. Kebahagiaan dia yang disebut dia, aku bahagia dengan diriku sendiri, it's okay, bahagia dengan diri sendiri. Di waktu kamu tidak butuh orang lain, tapi apakah kamu harus abadi seperti itu? Enggak. Karena kita tetap butuh yang namanya manusia untuk ekspresi cinta. Cinta itu perlu diekspresikan. Betul sekali. Cinta perlu diekspresikan. Ketika Mas kan di bahasa apa ya, kasihnya gitu loh. Kasih itu perlu diekspresikan. Kalau nggak diekspresikan, nggak dilempar, ya di dalam hati kita banyak udah kelihatan. Meledak Mas. Bener. Kayak orang rindu lah. Iya. Rindu, kalau aku rindu sama kamu Mas. Kalau nggak ada perjumpaan, ya kan pasti masih di dalam hati ini kan ganjil aja kan. Tersiksa gitu seperti kan, itu. Lebih Seperti itu. Iya. Jadi mencintai diri sendiri tanpa ekspresi mencintai sesama atau orang yang di luar diri kita yang akan kalah, dan ya kita akan kalah dengan diri kita sendiri nantinya. Ya Mas, mungkin apa ya, apakah ada gitu harapan Mas gitu untuk diri sendiri, cita-cita yang akan Mas bangun gitu kan setelah dari Palangkaraya untuk di masa depan, apakah ada nggak yang ingin Masnya capai gitu dalam kehidupan Mas sekarang ini? Kalau kata orang dulu begini, kamu jangan jangan memiliki tujuan. Itu nggak apa-apa, itu untuk menetralkan pikiran kita. Tapi untuk memberi support diri kita harus punya tujuan. Tujuannya apa? Ya mungkin satu, mungkin kembali ke nilai spiritual tadi Mas. Saat ini mungkin aku lebih, tujuan aku yang pasti ya, meningkatkan nilai spiritual dalam diri saya. Itu yang utama saya kejar, yang ingin saya ekspresikan di dalam kehidupan saya. Cuman kalau untuk karir ya, kayak melukis atau apa atau yang lainnya, tujuan saya punya sanggar lukis yang mana di situ banyak anak-anak belajar. Atau dalam puisi saya, bangun sanggar
biar apa ya, supaya anak-anak itu menimba air atau menimba ilmu, sesuatu yang baik lah. Meskipun melukis itu nggak bisa dikatakan kamu bisa melukis terus kamu besok jadi seorang pelukis, enggak, tapi dengan cara melukis anak-anak itu akan menemukan jati dirinya, salah satunya seperti itu kalau menurut saya. Maksudnya dengan belajar melukis anak-anak paling enggak punya gairah atau punya ruang imajinasi yang disimpan, jadi nggak monoton hidupnya, nggak itu aja gitu. Terus mungkin semoga tercapai ya semua itu, karena ini kan apa ya, jarang-jarang gitu kan orang pemikiran seperti ini gitu kan, dan itu kan memiliki banyak tantangan gitu kan di masa yang sekarang ini. Cuman itu saya sangat mendukung sekali gitu apa yang masih diciptakan gitu kan, dan saya perlu banyak teman seperti Mas ini di sini gitu kan, karena saya juga butuh sebenarnya kan teman berbincang, teman berbagi ilmu gitu kan. Mungkin ya kita sekarang ini kan bersama, mungkin suatu saat kalau kita udah nggak satu wilayah kan kita bisa pakai media sosial lain lah yang sebenarnya kita bisa untuk sharing tentang apa aja gitu. Akan saya tunggu, kita apa ya, akan tunggu Mas, sebenarnya Mas kita pengen podcast ini, ayo bagaimana? Oke siap, saya siap. Oke sih. Karena gini Mas, saya juga pulang ini nggak hanya sekedar pulang saja, cuman ada panggilan jiwa bahwa karena orang tua ibu saya kan di rumah sendiri, jadi ya kami mau tidak mau ya kami harus mendatangi apa yang ibu panggil untuk aku gitu. Jadi sedikit ya inilah cara saya berbakti kepada orang tua gitu. Nah di samping itu juga kebetulan di daerah kami ini lebih ke pesantren gitu ya Mas, jadi kami ya mungkin lebih kegiatannya di situ, berkegiatannya di nilai kerohanian lah gitu. Kalau memang nanti Tuhan memberi aku jodoh ya menikah. Oke. Amin. Ya amin, amin. Saya juga seperti itu. Amin. Jadi ya mungkin itu saja teman-teman perbincangan antara saya dengan Kang Indrayana. Semoga Masnya di sana gitu, apa yang Mas tadi harapkan itu bisa dicapai, dan semoga bisa ketemu lagi gitu. Amin, amin. Mudah-mudahan. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton. Ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ini ada kata-kata yang menarik ya. Oke. Ini perjumpaan dan perpisahan adalah nasihat tanpa kata-kata. Teman-teman maknai sendirilah maknanya seperti apa. Yang jelas setiap pertemuan dan perpisahan itu memiliki suatu nilai yang kadang orang hanya menganggap kesedihan, tidak. Di situ banyak macam. Jika mau menggali hikmahnya, itu aja. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa. Dadah.